Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kembali lagi nih di channel Kopi Babe Aldo. Ini udah episode kelima nih, Be. Ya, Udah episode kelima, alhamdulillah ya. Maksudnya kita insya Allah bisa istiqomah gitu, Be. mudah-mudahan terus. Dan Iya. gue juga mau ngasih tahu, insya Allah Fakih akan mengurangi sama apa namanya. Insya Allah. Iya, Insya Allah. pelan-pelan, Iya, namanya juga pelan-pelan. latihan Iya, lah. bener. Ya belum lah, sudah receh pemula pula ya kan. Sudah receh pemula gugup mau nikah. Iya, buat teman-teman minta maaf kalau misalnya Paki banyak kurangnya maksudnya. Oh itu nggak perlu minta maaf. Oh, nggak bisa minta maaf ya? Ya, kayak gini. Iya. Ini sebelum kita ngebahas. Di zaman sekarang itu mengakui kekurangan itu bukan kesalahan. Bukan. Ya, bukan sebuah kesalahan mengakui kekurangan. Justru beralasan untuk sebuah kesalahan itu adalah kesalahan yang baru. Oh, Bagi gue, kesalahan itu manusiawi, memang tempatnya. benar. Tempatnya manusia. Manusia itu tempatnya salah dan lupa. Udah, al-insan itu dinamain insan kalau dalam Islam, mahalul khata' wan nisyan. Manusia itu tempatnya salah dan lupa. Nah, kita jangan gampang marah sama orang yang salah. Iya. Jangan gampang marah sama orang yang lupa. Ya, karena memang tempatnya. Lu kebayang nggak kalau manusia itu nggak salah-salah atau nggak lupa-lupa? Sampai ada orang gagal move on gara-gara nggak bisa lupa. Iya kan? Nggak bisa lupa aja. Ya, gagal move on akhirnya. Jadi salah dan lupa itu bukan sebuah yang harus di apa ya? Kita harus merasa itu terhina banget. Enggak. Salah, lu nggak perlu minta maaf karena memang lu itu kekurangan lu gitu. Ya, kekurangan. Bukan berarti lu nyaman dengan kekurangan. Iya, harus belajar. Belajar memperbaiki. Siap. Jangan kayak cewek. Apa tuh? Kenapa tuh? Iya, kalau cewek itu kan kadang-kadang ya namanya juga cewek. Iya. Mereka merasa nyaman dengan kekurangan mereka. Mm-mm. Namanya juga cewek. Cewek selalu benar. Gue kalau ketemu cewek yang begitu, gue jawabnya gampang. Kenapa tuh? Gue gampang banget gue. Oh gitu ya. Nabi bilang cewek yang kayak lu banyak di neraka. Nah iya. Iya. Iya, jadi perempuan itu kadang-kadang suka nyaman dengan kekurangannya. Iya. Ya, jadi kalau lu merasa ada yang kurang karena lu memang baru awal, itu bukan sebuah kesalahan itu. Kesalahan fatal lah. Iya, biasa aja. Siap. Dan andai kata berbuat salah, akuin aja, iya gue salah. Selesai. Iya, maklumin dah. Ya. Iya, harap maklum lah. Harap Dan maklum gue dah. akan memperbaiki gitu. Siap. Asik. Belum juga diskusi. Ini tumben Beh, nggak ada kopinya. Oh iya. Gua sekarang nggak mau panggil kopi. Oh bentar pakai remote. Buset ketutup layar. Iya. Kagak pakai nampan. Asem. Iya. Lihat dong. Mantap Iya, ya, ada kelincinya. Iya. Warna ungu. Ini abang aku guys. Mantap. Nah, beda status. Iya. Lanjut Beh. berarti. Lanjut dong. Nah, teman-teman mudah-mudahan ini teman-teman nggak bosen nih sama Paki. Nanya-nanya mulu sama Babe, dan mudah-mudahan Babe juga nggak bosan sama Paki. Nanya-nanya mulu. Ya alhamdulillah sih, jadi lebih bervariasi pertanyaannya, dan itu juga membuat otak gue alhamdulillah bisa menambah wawasan juga gitu. Iya, Ya, alhamdulillah. jadi kita bisa tahu keadaan orang gitu. Pertanyaan itu penting sebenarnya, penting karena kadang kalau kita ngajar itu kita cuman memberikan, menjelaskan aja. Kita nggak tahu orang mendengarnya itu lagi bermasalah apa, ya kan? Jadi kalau dengan adanya pertanyaan seperti ini, mudah-mudahan bisa lebih menimbulkan keakraban. Amin. Iya, kalau nggak ada pertanyaan kan ketemu gini. Gagu itu namanya. Apa kabar itu pertanyaan bukan? Benar Nah, pertanyaan. iya, minimal kan ada apa kabar ya. Kan buat akrab gitu. Iya. Kalau kita mamanya ketemu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat Ki? Itu kan pertanyaan. Iya. Enak gitu. Mamanya kalau nggak ada pertanyaan, Assalamualaikum.
Salam. Kenapa? Jadi nanya sendiri. Jadi nanya sendiri kenapa? Ayan nggak begitu juga ya? Iya. Kan nanya lagi gue. Iya. Jadi ternyata tanya jawab itu membuat keakraban. Membuat keakraban, sama kayak di video pertama kita kan, jadi adanya pertanyaan dari Paki ini seenggaknya jadi ngopi, Be. Iya. Ngolah pikiran, Ngolah kata pikiran. Babe. Kayak gitu. Dan memang hidup itu seperti kopi, sayang. Apa itu, Be? Mau panas, mau dingin, mau hitam, mau apapun warnanya, selalu ada cara untuk menikmati. Asik. Asik. Ribet nulisnya ini. Aduh. Sebenarnya mau ngomong apa sih kita? Iya, makanya nih kebanyakan nih kayak mukodimahnya. Nggak apa-apa. Iya, nggak apa-apa. Ya udah, habis mukodimah langsung penutup. Habis. Selesai. Langsung gue bilang tuh selesai. Yang nonton apa ini? Makin emosi. Aduh. Ya udah, lanjut aja, Ya, Be. lanjut. Lanjut. Langsung ke intinya aja nih, Be. Pakai Sosokan langsung ke inti. Dari tadi pembukaannya aja panjang, sosokan langsung ke inti. Udah nggak usah bilang langsung ke inti, udah bener. kepanjangan. Iya. Langsung ke nanya-nanya aja, Iya, Be. siap. Langsung ke inti konten maksudnya. Oh iya, inti inti konten. konten. Inti konten. Pakai ceritanya semalam nih habis ngeliat Twitter. Oke. Habis ngeliat Twitter. Nah, apa namanya tuh? Timbul dan nih, ini jadi pertanyaan yang di episode 5 ini pure dari Paki semua nih, Be. Siap. Jadi nggak ada dari orang, nggak ada titipan. Oke. Kayak gitu. Jadi semalam ini Paki ngeliat hashtag lah yang lagi trending di Twitter itu tentang Dokter Terawan, Be. Oke. Ya, nah ini Paki mau ngebahas itu, mau nanya-nanya soal itu gitu. Siap. Langsung pertanyaan pertama nih gini. Apa menurut Babe nih soal kasus dipecatnya Dokter Terawan ini murni atau apa ya? Ada penggiringan opini, Be. Penggiringan opini ini yang pakai maksud tuh kayak gini. Soalnya semakin banyak pakai scroll Twitter itu lebih banyak bahwasannya nih mengarah ke Dokter Terawan dipecat, giliran dokter teroris dibela gitu. Jadi intinya gini, nih mereka nih menggiring opini itu bahwasanya ID ini udah dikuasai atau udah ditunggangi sama kadrun gitu, Be. Menurut Babi gimana? Kalau kan gue nih paling, kalau dikatakan kadrun, gue nih paling sering disebut kadrun. Iya. Ya, kalau sampai dulu pembukaan gue ada nyebut itu kan ya. Cuman kalau gue pribadi, gue malah percaya Terawan daripada ID. Lebih daripada ID. Iya. Nah, karena yang ketua ID sekarang itu pernah diskusi sama gue di TV One itu. Oh, pernah, Be? Iya, Profesor Adib, Prof sehat. Ya, dan itu tentang masalah pendapatnya Louis. Dan itu jelas gue sampaikan. Gue pribadi nih ya, Iya. nggak percaya ID. Kenapa? Karena apa yang disampaikan ID sampai hari ini, ilmu kedokteran itu adalah ilmu yang sains yang fluktuatif gitu, artinya berbeda-beda. Ada dokter ngasih obat flu ini, ada dokter ngasih obat flu ini, tapi semuanya ilmu kedokteran gitu. Nah, ID ini membuat, menurut gue loh ya, ID ini kan bukan lembaga negara, ormas ID ini. Iya, ormas. Lebih ke Karena ormas. Iya. Iya, sama kayak Peradi kalau di pengacara. Iya. Ya, tapi Peradi masih ada lembaga saingan lainnya. Apa satunya Peradi itu ada pokoknya. Ya kan, nggak kalau di pengacara itu. Iya. Nah, jadi buat gue seolah-olah kalau udah dipecat dari ID, ilmu kedokterannya hilang, dan itu pernah terjadi sama Dokter Louis. Iya, nggak diakuin ID, terus bukan dokter gitu. Terus ngapain kuliah 6 tahun? Iya, makanya. Ngapain kuliah 6 tahun? Sia-sia dong. Kuliah 6 tahun kalau nggak diterima ID lo. Jadi nggak dokter, Bukan dokter, mana? Terus Gelarnya ilmunya hilang gitu. Yang belajar 6 tahun hilang gitu. Iya. Masa hilang sih? Nggak mungkin. Nggak mungkin. Nggak Jadi mungkin. Nah, jadi buat gue kalau diarahkan ke kadrun, ngawur lah. Gue lebih percaya Dokter Terawan daripada ID. Ini pendapat gue nih, nggak apa-apa.
Kenapa? Buat gue ini terlalu eksklusif gitu. Sehingga diskusi antar dokter pun rakyat nggak boleh tahu. Iya, setuju. Dan nggak sedikit dokter-dokter yang akhirnya dalam tanda kutip takut bersuara karena takut sama ID. Dan siapa ID nih? Padahal ormas juga. Iya, ormas. Nah iya kan, jadi dokter Terawan adalah dokter yang gue nggak semuanya sependapat sama Terawan gitu. Iya. Sama dokter Terawan, tapi paling tidak dalam diskusi ilmiah, dalam sebuah perbedaan pendapat tentang kedokteran, ilmu kedokteran, ayolah, jangan dikit-dikit kalau nggak cocok pecat, nggak cocok ini. Iya. Nah, terus diarah-arahkan kemana? Ke kadrun nih, lo. Dikit-dikit lu kadran, udah kayak PKI aja lu. Iya serius. Kalau pagi ngeliatnya kayak ini be, yang bikin postingan-postingan itu karena mengarahnya tuh kayak si Profesor Adib ini jenggotan gitu. Terus kalau gue jenggotan kenapa? Gue juga jenggotan ini. Pep Guardiola jenggotan. Nah jadi ini kalau nanti itu dibahas nanti, cuman masalah ID-nya sendiri, Babe Aldo adalah termasuk orang yang nggak percaya ID. Siap. Babe Aldo, bahkan Babe Aldo menyatakan dengan tegas, gue nggak percaya farmasi. Ya, serius. Karena gue melihat nih ya, dalam perjuangan gue untuk sampai hari ini, gue minta keterbukaan informasi tentang farmasi aja nggak pernah dapat itu dari BPOM, dari Kemenkes, dan itu semuanya ya dari ID, sumbernya ya ID lah. Ya kan, karena ID satu-satunya lembaga kedokteran itu. Satu-satunya. Iya, ormas kedokteran, bukan lembaga pemerintah. Iya. Ormas. Ya, jadi buat gue lebih percaya Terawan. Dan menurut Babe ini nggak ada penggiringan opini gitu. Apa? Ya kalau mungkin masalah, dari netizen kan, nah Babe? ya kalau masalah penggiringan opini ya sering ada, itu pasti ada kemana-mana. Dan itulah Indonesia sekarang. Indonesia ini kalau ada yang nggak disuka sebagai oposisi akan digiring lah. Ya cipta kondisi. Gimana caranya ID dibilang kadrun lah. Enggak, gue kadrun, ya kan, gue sering disebut kadrun, tapi gue nggak percaya ID. Iya kan. Bahkan nih gue termasuk orang yang orang anak-anak ada nih, gue haramkan kalau gue sakit dibawa ke rumah sakit. Gue kalau sakit haram dibawa ke rumah sakit. Siap ya. Kenapa? Ya, bagi gue kalau sakit itu manusiawi. Ya, kalaupun mau diobati oleh dokter yang datang ke rumah gue, bukan gue dibawa ke rumah sakit. Enggak, karena gue ngelihatnya kalau mati ya mati aja, mau di rumah sakit, mau di rumah ya mati. Rumah sakit tidak memperpanjang umur gue. Bahkan kalau dalam Islam itu orang kalau sakit perlu didampingi. Mau sakratul maut itu perlu didampingi. Karena itu puncaknya setan untuk menggoda gue tuh, menggoda setiap manusia. Dia datang namanya. Makanya kalau dalam Islam itu kan orang mau meninggal didampingin, dibacain Yasin, dibacain apa, ditalkin. Kalau di rumah sakit lu nggak boleh. Nggak bisa. Nggak boleh. Nggak boleh. Dilarang lah, apalagi udah masuk ICU. Oh iya. Ayo. Jadi buat gue nggak percaya ini. Gue nggak percaya ini. Nah, jadi kalau mau digiring ke sana ya itu kepentingan politik. Dan buat gue banyak sih lembaga-lembaga seperti itu yang membuat bangsa ini seolah-olah gampang bisa dipecah belah dengan itu. Ini minta maaf sebelumnya kayak MUI. Iya. MUI itu kan gimana ya? Gue bingung juga sama MUI. Logo halal haram jadi masalah. Iya. Tapi yang ada sel janin bayi aborsi dibiarin. Dibuat apa logonya? Iya benar. Iya kan logo nih bermasalah nih. Logo. Stempel. Stempel. Iya. Tapi yang nyata-nyata ada dokumennya. Ada datanya. Malah diem aja. Gue pun akhirnya jadi ragu juga. Jadi ada beberapa yang seperti itu akhirnya untuk kepentingan gitu. Mungkin juga ID juga begitu ya. Karena gue menemukan juga ya dokter itu ya berkaitan sama farmasi lah. Iya.
Iya, berkaitan sama farmasi. Dokter bisa gandeng perusahaan farmasi ya, dapat untungnya dok ya. Iya kan gitu ya. Benar. Iya, kalau lu datang ke dokter cuman konsultasi terus nggak dapat nggak nyuruh beli obat atau apa, ya nggak dapat apa-apa lu. Uang konsultasi berapa? Yang besar itu ceperan farmasi ya dok ya. Enggak, gue nanya doang nih. Gue tahu dari mana ya, dari dokter juga. Kenapa dokternya nggak bersuara? Takut sama ID. Kalau gue kan nggak perlu dipecat dari ID. Ya boleh nggak sih gue nggak percaya ID? Boleh. Nggak dilarang hukum itu. Boleh. Iya. Nah, ada yang percaya dukun kok. Iya. Ada yang percaya pawang. Loh, kalau bener nggak sih nih? Nah, iya dong. Ada yang orang percaya sama dukun. Ada orang percaya pawang. Ada orang percaya tanah sama air ditanam. Ada. Boleh. Nah kalau orang pinter. pinter karena kita bodoh. Mungkin gitu. Iya. Ya, ada yang percaya dengan ulama. Ada. Ya datang ke rumah ulama, air dibacain ada. Dan itu bebas kepercayaan, namanya kepercayaan ya kan. Jadi kalau gue disuruh milih antara Terawan sama Idi, gue milih Terawan. Kalau pilihannya dua. Iya. Dan dengan dipecatnya Terawan, gue makin gini. Dengan dipecatnya Dokter Terawan, gue makin tidak percaya Idi. Jadi kalau diarahkan ke kadrun sama itu kurang kopi. Rakyat Indonesia udah mulai cerdas kok, udah mulai cerdas. Iya, nih, gue nih sering dapat framing seperti itu. Oke? Siap. Gue mengkritik kebijakan pusat. Gue dicap kampret. Gue mengkritik kebijakan Pak Anies, gue dibilang cebong. Jadi Indonesia ini istilahnya kampret sama cebong aja. Padahal ada dua aja, nggak ada yang lain gitu. Nggak boleh jadi yang lain gue. Nggak boleh dua-duanya juga. Enggak, heran gue. Iya. Milih satu dong. Sampai Idi sama Terawan diarahin ke kadrun. Kayak nggak ada yang lain gitu. Iya sih, bener. Lah kepentingannya ID apa? Itu perlu kita perhatikan itu. Iya kan? Kenapa ID sampai memecat Terawan, dan Pak itu lucu banget itu. Buat gue itu kebijakan yang lucu banget, sampai diumumin begitu, itu lucu banget. Seolah-olah kalau nggak dapat restu dari ID, ilmu kedokterannya hilang. Iya itu. Prestasinya hilang. Terus nggak boleh praktek. Itu gue bingung tuh, nggak boleh praktek. Kang parkir boleh praktek tanpa ijazah. Kang parkir. Gini, terus. Boleh. Tanpa pelatihan. Pawang. Iya. Boleh praktek. Prakteknya internasional lagi. Di sirkuit internasional lagi, balapan internasional. Ini juga kan itu. Iya. Ikatan Dukun Indonesia. Kalau itu Idi. Bisa loh. Gue menghormati loh orang yang percaya pawang, kan kemarin gue udah bilang. Iya, benar. Gue menghormati kepercayaan. Jadi perbedaan itu jangan menyeragamkan yang nggak seragam gitu. Gue gini, Indonesia adalah Bhinneka Tunggal Ika. Ya, Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tetapi tetap satu. Berbeda-beda tetap satu itu harus ada perbedaan. Bukan disamakan. Iya. Ya? Iya, okay. Kita ini hidup dengan keberagaman, bukan keseragaman. Kalau dengan keseragaman, maka akan timbul otoriter. Otoriter kekuasaan, itu juga terjadi Pak sama ID sekarang kalau gue curigai. Okay. Boleh, iya, bener, patut diduga. Kenapa? Terawan nggak seragam sama ID yang lain. Padahal dia dokter juga. Begitu dia nggak seragam, dia dipecat. Berarti kan tidak menghormati keberagaman. Benar. Jadi sebenarnya kita ini hidup majemuk dengan keberagaman atau majemuk yang harus diseragamkan. Kita mulai mau dibawa ke seragam semua, harus sama semua. Dokter sama-sama sakit nih, sama-sama dokter jantung. Gue cocok di dokter ini, nggak cocok di dokter ini, boleh nggak? Boleh. Boleh. Tapi dengan adanya ini, akhirnya
Jadi nggak boleh tuh sama dokter yang ini. Iya, dia nggak dapat STR dari ini, udah dipecat. Waduh. Nah, terus kalau dipecat dari ini, kuliah 6 tahunnya kemana? Kan emes gue. Ilmunya runtuh. Untung, gue cabut ilmu lu. Wah, Sepes. udah berasa kayak iblis dong kalau begitu ya. Kayak gini berarti, Be. Gue cabut ijazah lu. Nah, ini. Padahal belajarnya sama. Belum tentu yang mencat dokter Terawan lebih pintar dari dokter Terawan. Iya. Prestasinya belum tentu lebih unggul dari dokter Iya, Terawan. belum tentu. Hanya mungkin tidak seragam aja dokter Terawan. Dan buat gue sekarang ini yang nggak seragam ya biasa aja gitu. Gue harus menghormati. Orang-orang banyak sekarang mengatakan NKRI harga mati, Pancasila, tapi nggak menghormati keberagaman gitu. Benar. Ada orang berbeda pendapat langsung dimusuhin. Lo, gue boleh berbeda dong. Lu dukung sono, gue nggak dukung. Terus masalah? Kan kagak. Iya. Emangnya se-Indonesia harus seragam gitu? Enggak, kita diatur sama hukum konstitusi. Keberagaman itu harus kita pelihara. Jangan cuma teriak-teriak Bhinneka Tunggal Ika tapi nggak paham maknanya. Benar. Ya, kita kadang-kadang teriak Bhinneka Tunggal Ika, Bhinneka Tunggal Ika. NKRI harga mati. Tapi ada keberagaman kadrun lu. Cebong lu. Iya. Kampret lu. Nah, Kita ini keberagaman manusia atau flora dan fauna sih? harus Ya kan? sama, harus sama. Enggak, dan persamaannya ke binatang gitu. Yang kadal gurun lah, yang cebong lah, yang kampret lah. Iya kan? Terus di mana keberagaman itu? Di mana kebinekaan itu? Nah, yang lucu gini, Be, pakai tambahin maaf, Be. Apa namanya? Contoh kayak Babe nih, gitu. Atau kayak Bung Rocky Gerung misalnya gitu. Ketika Babe atau Pak Rocky Gerung ini mengkritik, itu disangkanya nggak sependapat gitu, ngerti nggak maksud pakai? Jadi kayak Iya. Langsung dimusuhin. langsung dimusuhin, padahal mengkritik Iya. bukannya nggak suka orangnya. Iya. Dan nggak pernah kita mengkritik sesuatu individu. Iya. Yang kalau pemerintah kita kritik kebijakannya ya wajar sayang. Kan boleh, bebas dong Gini. kita kritik. Nih ya, Abda bikinin kopi umpamanya nih. Oke. Kopinya nggak enak. Ya kan, Ya, kopinya siap, nggak enak. siap. Gue boleh bilang kopi lu buatannya nggak enak. Boleh. Boleh. Kurang Kurang nggak cocok gue. Nah, yang salah itu kalau umpamanya Abda bikin kopi, memang dasar nggak punya otak, hitam, gendut. Nah, itu nggak boleh. Gue bukan mengkritik kopi, benci Abda itu. Ini contoh dah, contoh. Contoh. Ya, artinya wajar kalau gue mengkritik Abda buatan kopinya, ya kopinya yang gue kritik. Iya, benar. Nah, kalau Pak Presiden umpamanya bikin kebijakan mandatori, terus gue kritik mandatorinya nggak boleh gitu. Terus dicap langsung ke Anti presiden. Iya, langsung kampret misalnya Nah, gitu. iya. Lah itu Lucunya orang itu Indonesia pola masih gitu, Be. begitu. Iya. Dan gue minta maaf, yang begitu harus gue lawan. Artinya melawannya bukan individunya. Heeh. Karena pemikiran-pemikiran seperti itu, itulah yang merusak persatuan Indonesia. Benar. Tidak bisa menghormati keberagaman, perbedaan pendapat. Pokoknya semua harus seragam aja. Dan itu sampai terjadi di anggota DPR kita nih, pokoknya seragam semua. Nah, lu lihat ya, lu perhatiin. Demokrasi di Indonesia ini sudah dibuat seragam. Sehingga kebenaran itu akan kalah oleh kesalahan yang banyak. Umpamanya nih ya, 2 tambah 2, ini contoh aja nih. Iya. 2 tambah 2 itu 4. Tapi di anggota dewan bilang 8. Dan 90% anggota dewan bilang 8. Maka 2 tambah 2 itu adalah 8. Kan akhirnya angka 4 yang mestinya itu benar, itu kalah oleh yang salah tapi banyak. Ini salah sistemnya di Indonesia nih. Dan itu ini masalah besar loh ini. Nggak sepele. Sehingga kebenaran akan sirna kalau kalah suara. Itu sistem yang bikin. Gue yakin yang duduk di dewan tuh nggak semuanya pro mandatori. Oke. Gue yakin. Iya. Oh ya, yakin, sangat yakin. Bahkan ada yang takut sama micin.
Tapi karena sudah di partainya begini, ada dealing-dealing politik, sehingga kebenaran yang mereka yakini pun sirna oleh kepentingan-kepentingan itu. Kalau itu bukannya maksudnya apa? Itu kan kalau kata Babe itu karena suara nih, karena kalah suara, bukan justru Pakai malah ngeliatnya itu ke otoriteran gitu maksudnya. Nah makanya. Iya, Jadi ya itulah. Walaupun mereka mungkin suaranya sedikit, tapi karena mereka yang lebih berkuasa gitu maksudnya. Jadi kayak ya udah 8 bukannya 4 Iya. gitu. Jadi ya itu tadi. Sementara yang lain nggak punya idealisme, nggak punya nasionalisme. Akhirnya ngikut. Karena memang gampang dibeli. Gampang dibeli. Zaman sekarang gampang dibeli. Lu nih ya, minta maaf nih. Dan itu udah terlatih dari dulu gitu. Orang yang dekat sama kekuasaan, kalau ada apa-apa pasti bilangnya apa? Udah gampang, ada yang ngatur. Iya. Gua pernah ngasih perumpamaan sama lu tuh. Waktu itu lu Abda tuh naik mobil. Gua nggak bilang, lu umpamanya nih ya naik mobil. Oh iya, ingat. Ya, lu yang duduk di samping lu ini anak Kapolres umpamanya. Ya, terus ada lampu merah, lu terabas dikit aja. Lu ngerasa tenang apa ngerasa was-was? Tenang. Kenapa? Iya tenang, anak Kapolres di samping lu ya. Iya. Paham gak sih? CSKNT ya. Iya. CS kental. CS kental. Iya, otak. Ya kan, jadi hal-hal seperti itu yang udah tertanam sehingga membuat orang, wah, gue udah deket sama orang yang berkuasa, jadi gue bebas-bebas saja gitu. Ya, selama gue deket sama kekuasaan, mau benar mau salah bodo amatan gitu. Bahkan bisa bilang begini, dengan sengaja membuat kesalahan tapi nggak takut disalahkan gitu. Iya. Paham nggak sih? Paham. Ya, sengaja buat kesalahan karena tahu kesalahan gue nggak bakal dihukum juga. Karena apa? Karena gue anaknya Fulan. Siap. Iya, dan ini permasalahan besar bangsa ini sebenarnya. Makanya gue mendidik diri gue dulu gitu. Jangan sampai gue melacurkan diri untuk keluar dari kebenaran. Ya, makanya gue nggak setuju kalau gue dibilang pejuang kebenaran. Wah, nggak setuju gue. Kenapa tuh? Karena kebenaran nggak perlu diperjuangkan. Iya, benar. Ya. Iya. 2 tambah 2 lu sampai jebol otak lu nggak usah diperjuangkan. 2 tambah 2 4. Nah, yang gue perjuangkan apa? Gue tetap berada di 4 itu walaupun Orang ada yang se-Indonesia mengatakan itu 8. Iya. Enggak, gue 4. Walaupun gue dimusuhin, dicaci maki, diintimidasi, didiskriminasi, untuk mengatakan 2 tambah 2 itu 8, gue nggak mau. Gue bilang 4. Nah, itu yang sekarang lagi gue perjuangin sekarang untuk sebenarnya gue memperjuangkan diri gue sih. Ya, masalah orang mau percaya gue atau enggak itu haknya orang. Gue nggak bisa memaksa semua orang untuk percaya sama gue. Atau mengikuti kebenaran yang gue yakini. Ya, karena memang Indonesia negara yang bineka gitu, keberagaman. Nah, ini yang perlu kita bangun sama-sama. Ayolah, dari mulai contoh kayak ID sekarang. Gue pernah ngomong sama Profesor Adib itu di TV kan masih ada itu rekamannya. Gue bilang, ayolah ya, dokter-dokter yang beda pendapat nih, beda mazhab, duduk sama-sama, diskusikan, debat, argumentasikan, lalu berikan jalan keluar yang terbaik buat rakyat. Jangan ID ngomong begini, dokter ini ngomong begini, rakyat yang bingung. Akhirnya rakyat terpecah nggak? Terpecah. Sekarang ini terpecah. Kenapa? Karena ya begitu, otoritarianisme. Dia terlalu otoriter gitu, nggak cocok pecat. Nah, gue mengajak nih, kan udah ada yang dipecat nih, ya dari ID. Coba dong dokter-dokter yang berani bersuara, bikin deh ID tandingan gitu, IDJI gitu, Ikatan Dokter Jujur Indonesia. Bikin, udah dipecat ini juga. IJ, ya. Ya kan, bisa loh. Bisa loh. Nggak dilarang sama konstitusi. Bikin saingan dah. Bagus kok persaingan itu. Namanya kan juga ormas kan. Iya, persaingan itu bagus. Iya. Nih ya, gue suka di saat gue menyampaikan kebenaran, gue selalu membuka pintu untuk diskusi.
jangan memframing. Oke. Ya. Lu kalau nggak suka sama pendapat gue atau nggak setuju sama pendapat gue tentang sesuatu yang ilmiah, maka silahkan datang. Ayo kita diskusikan. Kenapa lu nggak setuju, kenapa gue setuju gitu. Iya. Atau kenapa gue nggak setuju, kenapa lu setuju. Dengan bukti-bukti yang sesuai topik yang kita bicarakan. Nah ini dokter sama dokter. Perkuliahannya sama, anatominya sama. Bisa ada pecat-pecatan, dipecat jadi dokter, bingung. Berarti nggak usah kuliah ya? Iya. Yang lebih parahnya lagi, ini digunakan sebagai isu ini digunakan sebagai alat untuk framing gitu. Mau kadrun ini, gigi lu. Gua gigi kan bukan jadi maki ya, bukan pale lu kan, bukan juga. Emang lu nggak punya kepala kan gitu. Artinya ya, seperti itu. Jadi buat gue, mudah-mudahan rakyat Indonesia makin cerdas saja melihat keadaan ini gitu. Iya, benar. Amin. Ya, jadi Mudah-mudahan. Indonesia nggak isinya nggak cuma kadrun, cebong, kampret, enggak. Bahkan gue mendengarai kampret adalah cebong yang tertunda. Ya, karena lu serius nih, Iya. sama aja Sama aja. sih. Lu nggak boleh dikritik, pujaannya nggak boleh. Coba lu ngeritik sekali diserang lu. Diserang pasti. Oh. Diserang pasti. Ini nggak tahu nih video ini yang diserang. Lu Ini kan lawakan ini. Iya, mengkritik satu tokohnya mereka. Yang gue heran itu kenapa sih kritik disamakan caci maki? Iya, makanya seolah-olah kita Mencaci. mencaci ininya si personalnya. Iya. Padahal yang kita bahas ini apa sayang? iya. Lu kalau ngeliat konten-konten gue itu, gue ngebahas apa aja tentang kebijakan pemerintah, itu selalu ada onta Arab, kadrun. Ini apa? Kadang-kadang gue ngejawabnya apa? Apa, Be? Iya, udah tahu gue onta, lu komentar. Ya kan, ngapain manusia komentar ke onta, kan gitu. Akhirnya kan lu lebih hina dari binatang dah. Iya kan begitu. Iya. Makin lihat tuh, ini Mm-mm. komennya. Iya. Dan itu terjadi karena apa? Korban framing, sayang. Seolah-olah kalau mengkritik pemerintah, itu langsung, kalau nggak kadrun ya cebong. Langsung ke satu kelompok lah bahasanya gitu. Jadi nggak boleh itu. Itu adalah isu-isu yang di by design. Ada orang yang bermain di belakang itu yang untuk memecah belah rakyat supaya rakyat jangan bersatu, karena kalau rakyat bersatu mereka Selesai. misinya selesai. Nah itu kita lawan sama-sama itu. Ayo rakyat, sadar dah lu. Masa lu nggak sadar-sadar sih? Ini gue ngomong begini akan dicap kadrun lagi, padahal gue nggak ada ngeritik siapa-siapa. Padahal ngajak bersatu. Ngajak bersatu, tetap jadi kadrun. Tetap jadi framing. Itu lucu banget. Nah, yang lucunya, gue ngomentarin pawang, padahal gue ngomentarin itu kepercayaan masing-masing, ya kan? Boleh begitu, dalam Islam ada yang disebut begitu, tapi caranya begini. Gue udah bilang, dimusuhin gue. Tapi giliran terawan, dibilang dukun, apa kadrun. Aduh. Sampai sulit ngomong. Woi, percaya pawang boleh, masa percaya terawan nggak boleh? Hah? Iya. Lu ada yang percaya tanah sama air dikumpulin ditanam sampai camping, boleh. Gue percaya terawan, nggak percaya ini nggak boleh. Bahkan yang percaya ini dibilang kadrun. Nah gue apa dong? Indonesia isinya kadrun, cebong, kampret. Ya Allah, cuman 3 itu. Ya udah gua ngambil anu dah. Gua kampret bin cebong al kadruni. Semua deh gue. Semua. Ya biar Indonesia bersatu gitu maksud gue. Nah itulah keberagaman harus kita, dan mudah-mudahan IDI sadar deh ya. Amin. Iya, jadi IDI ada beberapa lembaga yang harus gue bahas nih. IDI, MUI. Iya, MUI juga. Iya, itu gue ini muslim gitu. Tapi kita harus tahu di Indonesia juga ada agama lain gitu. Iya. Ya, ada agama lain. Kadang-kadang gue bingung sama MUI. Oh, yang MUI Bekasi itu. Ya, pokoknya mana aja. Mana aja. MUI lah, MUI. Ya kan sampai ada yang ngomong nih bahwasanya MUI halal haram itu cuma jadi proyek.
Ya lu mau produk lu ada dapat logo halal ya ada proyeknya itu. Nggak tahu deh ini bener apa kagak. Artinya gini, kalau memang mau halal haram yang jelas kalian gitu. Ya, ini ada yang pakai sel janin bayi aborsi, sel babi dibilang boleh, logo dimasalahin. Jadi ini udah bosen dah sama yang begini-begini. Rakyat sadar itu aja. Jadi masalah dipecatnya Terawan, gue makin nggak percaya di itu. Oke, pertanyaan berikutnya. Bekirutnya. Pertanyaan bekirutnya ini langsung ini sih, Be. Langsung ke pertanyaan terakhir nih, Be, sebenarnya. Iya. Karena penjelasan kan lumayan Nggak apa-apa, berarti tadi udah terjawab semua itu ya? Iya. Pertanyaan kedua soalnya langsung terjawab secara otomatis. Ternyata gue kadang-kadang keren ya. Karena pembahasan dari awal tadi itu isinya daging semua. Kalau kata anak Jaksel gitu. Isinya daging semua. Dah, lu kesini dah. Nah, ini kesini. Kalau omongan kita daging semua, yang ini lemak semua. Oke, lanjut. Lanjut. Berarti langsung ke pertanyaan terakhir nih, Be. Tadi sih udah kesinggung untuk pertanyaan kedua bahwasanya intinya kan rakyat Indonesia sekarang ini jadinya terpecah belah. Iya. Jadi terpecah belah nih. Yang Pak mau tanyain ke Babe nih, ada gak dari Babe pribadi deh, itu solusi atau cara jitu lah bahasanya, cara jitu menurut Babe aja ini mah untuk ngebuat rakyat ini nggak terpecah belah gitu, Be? Sebenarnya Indonesia itu udah luar biasa dibangun dengan luar biasa, dasar negaranya ini luar biasa. Pancasila itu udah cara paling gitu. Asal dipraktekkan benar gitu. Dengan sebaik-baiknya. Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, masing-masing kita punya iman. Melakukan segala sesuatunya berdasarkan iman, ketuhanan. Bekerja kalau pakai iman, nggak mau maling, nggak mau korupsi, nggak mau iman itu, ketuhanan itu nomor satu. Oke. Ya, karena kalau orang sudah berketuhanan, itu akan timbul kemanusiaan yang adil dan beradab. Tanpa ketuhanan tidak mungkin adil, tidak mungkin beradab. Siapa yang ngajarin adil? Iya. Apa itu keadilan? Bagaimana bisa dikatakan keadilan kalau hukum tumpang tindih? Bagaimana kalau dikatakan keadilan kalau hukum itu ditegakkan atas kepentingan kelompok? Kenapa bisa ada kepentingan kelompok? Karena tidak berketuhanan. Andai kata semua agama ini mempraktekkan berketuhanan, nggak ada agama yang nggak ngajarin adil. Nggak ada agama yang ngajarin tidak beradab. Ya, jadi kalau sudah ketuhanan dibentuk, maka manusia akan menjadi adil dan beradab. Adil dan beradab. Dan kalau sudah adil dan beradab, pasti bersatu. Persatuan Indonesia muncul itu. Kenapa ketiga? Karena yang kedua tadi ini. Sekarang ini kan enggak. Kita ngomongin agama tertentu dibilang jual agama. Iya. Loh iya. Iya. Kita teriak Allahu Akbar dibilang jual agama. Lah terus maunya orang yang nggak beragama. Makanya gue menengarai orang-orang yang anti agama ini. Sekarang ini framing agama itu harus kita lawan dulu. Oke. Ya, musuh kita bukan agama, bukan antar agama. Karena yang beragama kalau dalam Pancasila itu bertuhan. Agama mana yang nggak punya Tuhan? Yang nggak punya agama, nggak punya Tuhan. Komunis. Ini gue ngejelasin Pancasila nih. Iya, siap. Benar-benar, jangan cuman Pancasila, tapi nggak ngerti makna ketuhanan yang Maha Esa. Iya. Kalau orang itu sudah bertuhan, apapun agamanya, pasti akan adil dan beradab. Kalau sudah adil dan beradab manusianya, apapun agamanya akan bersatu itu. Karena dia tahu, oh agama gue ngajarin gue begini, agama dia begitu. Yang halal di gue belum tentu halal di mereka, yang haram di gue belum tentu haram di mereka. Benar. Yang boleh di gue nggak boleh di mereka, mungkin ada.
Tapi kita cari persamaannya. Karena apa? Kita manusia yang adil dan beradab. Masing-masing diberikan hak untuk beribadah sesuai dengan Tuhannya. Nah makanya ketuhanan ini penting. Bukan keagamaan. Kata-kata ketuhanan itu penting. Jadi lawan kita adalah orang-orang yang memang tidak bertuhan. Sehingga muncullah manusia-manusia yang tidak adil. Dan kalau sudah tidak adil, pasti tidak beradab. Dan kalau sudah tidak adil dan tidak beradab, makanya tidak akan pernah ada persatuan. Jadi kalau ada orang-orang yang mengembuskan isu-isu keagamaan ini, itu adalah orang-orang yang nggak bertuhan sebenarnya. Memecah belah itu. Ya. Gue meyakini Islam agama yang paling benar, yang lain salah. Itu keyakinan gue. Begitu juga agama lain. Meyakini mereka yang paling benar, gue salah. Dan itu biarkan saja gitu, itu keyakinan. Tapi gue nggak boleh ngomongin lu salah begini. Nggak boleh itu. Karena kalau memang gue bertuhan dan mereka bertuhan, maka kita akan jadi orang yang adil dan beradab itu. Dan itu akan bersatu. Dan ini persatuan Indonesia ini akan dipecah belah dengan apa? Yaitu tadi orang-orang yang tidak bertuhan. Tidak bertuhan. Sumbernya di Tuhan. Kenapa itu ada di sila pertama? Sumbernya di ketuhanan, bukan keagamaan. Oke. Makanya agama dijadikan isu untuk memecah belah. Lu lihat aja Idi dibilang teroris cuman gara-gara jenggot. Agama kan yang dibawa. Iya. Andai kata dia bertuhan, dia nggak akan ngomong begitu. Iya, langsung framing langsung ke agama. Bener. Iya, agama bukan Tuhan ya. Agama. Agama dijadiin isu, makanya kadang-kadang gua milih. Kenapa sih yang satu berjenggot pakai sarung, yang satu pakai salib terus harus musuhan? Gua sering bilang nih sama saudara-saudara kita sebangsa tanah air yang Nasrani, yang Kristen, gua bilang gini. Lu punya Tuhan, gue juga punya Tuhan. Oke? Tuhan kita itulah. Kita berbeda cara menyembahnya. Berbeda nih. Kalau ada yang mau marah, bukan lu sama gue, ya Tuhannya lah. Lu sama gue sama-sama hamba. Iya. Mosok jadi Tuhan gitu. Enggak kan? Enggak. Selama lu nggak ganggu gue nggak ganggu lu, kita hidup damai, bisa. Jangan mengambil hak Tuhan untuk menghukum manusia dengan ketuhanan. Gue kasih contoh nih. Ini agak susah. Lu boleh nggak pakai sandal gue tanpa izin? Nggak boleh. Nggak boleh. Mengambil hak gue ya? Iya. Benar ya? Benar. Terus sekarang gue nanya lagi. Umpamanya ini khamar. Menurut Islam haram nggak? Haram. Lu minum dosa nggak? Dosa. Masuk neraka nggak lu? Masuk neraka. Nah itu sudah salah. Iya ini haram, ini dosa. Urusan surga neraka urusan Tuhan, bukan urusan gue. Tuhan berhak memasukkan siapa yang dia mau. Urusan surga neraka. Nah, jadi begitu loh maksud gue. Oke. Iya, paham Pak. Jangan mengambil hak Tuhan untuk menghukum manusia. Kalau orang itu tidak bersalah dalam hukum yang bersosialisasi. Semua agama gue yakin mengatur sosialisasi itu baik kepada sesama manusia. Nggak ada agama ngajarin bunuh kalau ketemu yang ini. Nggak ada. Terjadinya perang agama itu cuman framing dari perang politik sebetulnya. Perang kekuasaan akhirnya bawa-bawa agama. Makanya agama itu sering dijadikan alat untuk kepentingan politik. Ya, kalau lu mau mempraktekkan agama lu, praktekkan dengan baik sehingga lu jadi orang yang bertuhan. Nggak semua orang beragama itu bertuhan. Iya. Serius. Iya. Nggak usah, gue nggak mau ngomongin agama lain deh. Agama gue nih, Islam. Islam sholat ya. Sholat. Allahu Akbar ya, berarti kalau takbiratul ihram Allahu Akbar ya. Artinya Allahu Akbar itu apa? Allah Maha Besar. Allah Maha Besar. Lagi ngadep Tuhan di masjid, di rumah Tuhan. Allahu Akbar, Allah Maha Besar, tapi takut virus. Di mana Tuhan itu? Di mana Allah itu? Iya. Terus masjidnya dikasih silang-silang gitu. Jarak. Terus di mana Tuhan? Di mana Allah pada waktu itu?
Kok bisa kalian Allahu Akbar? Kok apa ya? Setega itu sama Tuhan gitu. Lu lagi nyembah dia, lagi membesarkan dia, tapi lu takut virus. Sesuatu yang nggak kelihatan. Jadi nggak semua orang yang beragama itu bertuhan. Artinya nggak semua orang yang beragama itu punya iman. Supaya nggak kepleset lagi nih orang-orang, nanti di framing lagi gue sama orang-orang yang nggak bertuhan. Ya, artinya nggak semua orang yang beragama itu punya iman. Nggak semua saya. Nggak sedikit. Nih, minta maaf. Iya, baik. Lu percaya Allah ngatur rezeki? Percaya. Percaya. Banyak orang percaya itu ya. Percaya. Ya, tapi ada juga orang yang ngomong ya nggak kerja nggak makan. Iya. Banyak. Banyak banget. Nah, berarti di mana iman? Di mana Tuhan? Ya kok bisa? Nah, jadi ini agak dalam. Jadi artinya kalau mau ada persatuan Indonesia, kembali ke Pancasila ini, dua sila pertama ini. Kembali kepada ketuhanan yang Maha Esa. Artinya kita jadikan kita individu yang benar-benar mengenal Tuhan. Mengenal, kalau kita dalam Islam mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, dari bagaimana Allah mengatur, bagaimana Allah ini. Lewat apa? Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sehingga kita bisa menerapkan kepada diri kita dan lingkungan kita untuk menjadi apa? Adil dan beradab. Karena kalau sudah adil dan beradab, maka kita akan bersatu. Yang bikin gak bersatu ya itu tadi, yang gak adil dan gak beradab. Adil ini penting loh. Iya. Lu tahu pemain pertandingan bola nih, 11 lawan 11. Ditonton 5.000 orang di stadion. Dipimpin oleh 3 wasit nih. Kalau wasit itu nggak adil, satu stadion bisa rusuh. Nggak mungkin ada beradab manusia kalau ada ketidakadilan. Makanya Dan tidak mungkin, iya. tidak mungkin menjadi adil kalau tidak mengenal Tuhan. Nggak mungkin. Kalau udah nggak mengenal Tuhan, ya gue punya adik perempuan, gue kawinin sama hakim MK. Oh, udah menang dah gue, nggak peduli kepentingan rakyat apa, menang gue. Iya kan? Kalau gue nih ya, wah, punya adik perempuan cantik, Baheno. gue atau gue kawinin sama siapa gitu ya, yang contohnya ya hakim MK lah. Nah, lu mau adik gue nggak Baheno no? Tapi saya sudah tua Pak, 66 tahun. Ya nggak apa-apa, adik gue masih kemudian enak, tapi atur-atur ya. Nah, kan bisa. Itu tidak adil ya, tidak beradab ya, karena tidak mengenal Tuhan. Lu kalau mengenal Tuhan nggak mungkin nggak adil, nggak mungkin. Lu kenal Tuhan soalnya. Lu tahu Tuhan nggak suka sama yang nggak adil. Andai kata lu mengenal Tuhan, benar-benar mengenal Tuhan, maka lu akan menjadi manusia yang adil. Dan kalau sudah yang adil, pasti beradab. Dan kalau sudah mengenal Tuhan dengan keadilan dan beradab, berakhlak, maka persatuan akan didapatkan. Nah, inilah perjuangan kita sama-sama. Ayolah, kita kembali kepada ketuhanan kita masing-masing, supaya kita bisa hidup adil gitu. Dan beradab, maka itu akan bersatu. Dan jangan lupa, persatuan Indonesia ini ada musuhnya, orang-orang yang nggak kepengen Indonesia bersatu. Dan itu kita 350 tahun dijajah bukan karena hebatnya bangsa Belanda, sayang. Belanda itu besarnya nggak lebih dari Jawa Barat. 350 tahun dijajah oleh Belanda bukan karena hebatnya Belanda, tapi banyaknya pengkhianat bangsa. Dan itu sampai sekarang. Sampai sekarang masih ada. Iya, masih ada. Pengkhianat bangsa ada. Orang luar dipuja-puja. Nah, dipuja-puja, orang luar dipuja-puja. Bahkan udah ada mahasiswa dipanggil langsung, ya kami, aduh. Begitu kalau apa namanya, kalau di Mobile Legends mahasiswa yang begitu banyakan farming. Giliran war dia balik ke base, menjilat. Tapi gue bersyukur sih ada mereka. Iya.
Kenapa? Memberikan kesempatan gue untuk berjuang, menjadikan diri gue berada dalam kebenaran untuk Indonesia. Mau menang, mau kalah, mau hancur, mau apapun diri gue berada di kebenaran dan gue bangga akan itu. Demi Allah, gue bangga hancur bersama kebenaran daripada gue harus hidup bahagia untuk menjilat kekuasaan yang zalim. Begitu. Supaya ayo rakyat bersatu lah. Udahlah. Kezaliman itu hari ini lu belum kena, tapi nanti akan kena. Iya. Pasti. Iya. Sedikit-sedikit nih udah mulai banyak orang Udah. yang bajindul. Jadi begitu. Jayus juga nih. Begitu. Iya. Mudah-mudahan itu bawa manfaat. Berarti emang ini sih Be ya, apa kenapa di Pancasila itu ketuhanan yang Maha Esa? Karena mungkin hal-hal yang begitu karena kenapa gampang dipecah hal yang kayak gitu karena sensitif banget berarti. Loh, Sensitif banget. bukan keagamaan gue. Iya, ketuhanannya. Karena agama itu manusiawi agama itu. Tapi Tuhan beda, bro. Iya, benar. Beda lu kalau udah berketuhanan nih, lu mau ngapain aja. Bahkan kalau dalam Islam lu boleh berbuat apa aja asal Tuhan nggak ngelihat lu. Bisa nggak? Nggak bisa. Nggak bisa. Allah Maha ngelihat ya. Lu boleh. Kalau kita berketuhanan, kita akan adil. Udahlah. Sampai-sampai Nabi Muhammad SAW memberikan contoh sama kita dengan sebuah hadisnya, "Lau kana Fatimah bintu Muhammad sarak la qata'tu yadaha," atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Andai kata Fatimah bintu Muhammad, Fatimah ini anaknya, radhiyallahu anha, mencuri, aku yang potong tangannya, kata Nabi. Adil nggak itu? Adil. Kenapa? Karena Nabi bertuhan, mengikuti aturan Tuhan. Nabi membawa agama yang mengikuti aturan Tuhan. Nggak cuma agama sebagai pakaian, agama sebagai aksesoris. Kadang pakaiannya agamis, kelakuannya bengis. Iya kan? Iya. Jadi ada lagunya itu imposternya agamanya finansial. Iya. Jadi itu kan bisa dijual beli gitu. Mau halal mau haram lah. Kalau mau dapat label halal ya 50 juta lah, produk lo bagus. Bisa aja kan? Bisa. Itu karena nggak apa? Nggak bertuhan, tapi menjual agama. Andai kata orang itu bertuhan, dia nggak akan pernah berani menjual agama. Iya, benar. Iya, lah. Apakah yang menjual agama ini, kalau orang kayak kita nggak mungkin menjual agama. Apa? Kita nggak pernah, bukan. Justru orang-orang yang dalam tanda kutip, yang memang kesehariannya kelihatan beragama, justru agamanya finansial. Sibuk jual Tuhan, tapi agamanya finansial. Cuan. Dan itu sudah banyak terjadi. Banyak terjadi. Mau dalam Islamnya, kenapa Islam paling sering di Indonesia? Karena mayoritas. Iya. Dan hampir di semua negara, semua agama ada itu. Ya, agama dijadikan kedok oleh orang-orang yang tidak bertuhan. Iya. Begitu. Banyak orang yang beragama tapi tidak bertuhan. Dalam tanda kutip ya. Iya. Ya, karena agamanya dipakai cuma sebagai aksesoris saja. Untuk dilihat orang aja supaya nggak enak nggak kalau dilihat. Gue pakai sarung, pakai kopiah. Orang gini, kenapa lu pakai begitu? Nggak enak dilihat orang. Nah, jadi beda kostum. Iya, jadi apa agamanya itu untuk dilihat manusia gitu. Nah, itu berarti tidak bertuhan. Mengaku beragama tapi tidak bertuhan. Nauzubillah min dzalik. Ya, jadi itu. Udah ya. Berarti solusi dari Babe kayak gitulah ya. Apa? Kembali ke Pancasila. Kita kembali lagi ke Pancasila. Benar-benar Pancasila. Dan benar-benar teman-teman pahamin dah tuh tentang tiga butir itu aja berarti. Iya, karena kalau udah tiga ini, kalau udah adil, beradab, sudah bersatu, maka akan timbul apa? Dalam memecahkan sebuah masalah lewat permusyawaratan, musyawarah dengan khidmat, kebijaksanaan. Ini berurutan dengan bagus. Iya. Karena kalau udah semua keadilan sosial semua senang. Iya. Makanya konsep Pancasila itu luar biasa. Makanya ada yang mau ganti Pancasila jadi Trisila, Ekasila, enak aja lu. Enak aja lu, yang gue lawan lah. Iya. Nah, berarti teman-teman harusnya pahamin bener-bener ya. Semua rakyat Indonesia berarti harus bener-bener harus pahamin. Jangan cuma Pancasila itu
Gua Tapi Pancasila. duta Pancasilanya nggak hafal Pancasila nih. Pengen salto. Emang iya. Ada, rekamannya ada. Gak hafal Pancasila. Hafal Pancasilanya aja enggak, apalagi memahami makna Iya, Pancasila. Iya. Jadi begitu. Jadi kalau mau bersatu, ayo balik ke Pancasila, benar-benar Pancasila. Dari mulai sila pertama dulu, ayo bertuhan. Siap. Begitu sayang. Oke. Oke, cukup. Berarti cukup lah ya bincang-bincang kita. Ini udah apa ya? Udah larut sih ya, udah larut. Iya. Iya. Kelihatan banget lagi dah tuh di jamnya. Iya. Emang nggak ada adab nih kayaknya nih Pak ini. Enggak, gue juga yang nggak ada adab. Iya. Iya. Nah, sekali lagi nih Pak ingetin, mudah-mudahan teman-teman yang nonton video ini sampai habis bisa dapat manfaatnya, Amin. bisa dapat bahagianya. Amin. Karena kan kita nggak terus-terusan serius gitu Pak ya. Iya. Ada guyonan-guyonan benang merah sedikit lah Amin. kayak gitu. Dan mudah-mudahan teman-teman bisa memahamin banget nih, karena menurut Paki pribadi nih, video yang di episode 5 ini benar-benar isinya daging semua. Siap. Bener-bener yang apa yang dikasih sama Babe itu bener-bener berasa juga sih dipakai gitu. Alhamdulillah, Kayak gitu ya. alhamdulillah. Pokoknya mudah-mudahan teman-teman juga bisa ngerasain yang sama. Babe ada tambahan lagi gak? Ayam 2, Oh iya, kayak kemarin. risoles 2, kopi 1, kerupuk 2. Ya. Atau mungkin, ini mungkin kalau pakai ada teman yang mau ikut sama-sama ngonten di sini atau jadwal aja bener. boleh, karena Babe memang milik umum gitu. Siap. Iya, boleh nih teman-teman, kalau tadi Babe udah tawarin tuh buat teman-teman Paki khususnya nih, kali aja ada yang punya konten terus juga mau konten bareng sama Babe, bisa lewat Paki dulu sih. Maksudnya tanya dulu apa segala macam, nanti Paki bawa kemari. Siap. Kayak gitu. Nanti ditemenin dah sama tokoh internasional. Toko alam gaib. Tokoh alam. Iya, dan juga mau ngasih tahu channel Babe itu ada channel Babe iya. Aldo Suara Kebenaran, Iya. Babe Aldo Aje, Ya. Babe Aldo Reborn, Siap. terus channel Suara Kebenaran, Channel Suara Kebenaran. sama Kopi Babe Aldo ini. Iya. Jadi ada 5 channel. Kenapa kami bikin banyak channel? Mensiasati panduan komunitas. Karena kadang-kadang gue ngegemesin banget buat WHO gitu kali ya. Iya, kan tokoh internasional Iya, makanya. tiba-tiba dibredel aja gitu. Ya kayak gitulah pokoknya. Ya dah. Siap. Nah, jangan lupa sekali lagi nih, kalau yang suka sama video ini jangan lupa di like, di komen, di share, sama di subscribe kayak gitu. Karena subscribe itu gratis ya kan, kalau kata YouTuber dulu gitu. Terus juga kalau share kan seenggaknya bisa ngebagi kebahagiaan kepada teman-teman yang lain kayak gitu. Ya udah, Paki undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.